Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari meniatkan i'tikaf sejenak, mari kita sedikit membaca dan mempelajari sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, secara jujur kita akan menyimpulkan seandainya kita membuat sensus kepada kaum muslimin yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seandainya kita membuat sensus, apa yang Anda ketahui tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kenyataan yang sangat memprihatinkan hati kita semuanya. Boleh bisa jadi semua orang yang mengaku sebagai muslim mengetahui namanya, walaupun ada di antara mereka yang tidak mengetahui nasabnya. Namun jamaah yang saya muliakan, seandainya pertanyaan lebih dalam ditanyakan, bagaimana kehidupan dan yang dijalani oleh Nabi SAW semasa hidupnya, maka kita akan mendapatkan jawaban yang sangat mengecewakan. Mengapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Karena pertama, semangat kaum muslimin di dalam mempelajari figur dan tauladan mereka sangat kecil dan sangat rendah. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, kita mendapatkan rasa takut yang berlebihan atau keminderan dan ketidakpercayaan diri seorang yang dia mengaku muslim untuk menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amilina bi sunnati min ba'di ajru 50 minkum. Seorang yang dia beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal aku nanti, dia akan mendapatkan pahala 50 daripada pahala kalian, yaitu daripada pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan para jamaah, ini yang menyebabkan mereka tidak mau atau pura-pura tidak mau tahu bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terjadi penyimpangan sebuah figur atau sosok yang ditiru. Bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang gila yang dijadikan sebagai tauladan. Bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah jidatnya ini menyentuh tempat sujud para jamaah. Yang dijadikan sebagai tauladan, sebagai figur adalah orang-orang yang mereka sama sekali tidak pernah sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terjadilah berbagai model krisis ideologikah, akhlakkah atau yang lain di tengah-tengah umat Islam. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, pemahaman-pemahaman yang abnormal, yang tidak sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada manusia ini, merajalela dan berusaha secara paksa mengajak orang-orang untuk mengakuinya. Mengapa demikian para jamaah? Karena mereka nggak tahu bagaimana sebenarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran ya, kalau di zaman-zaman hari-hari ini kita mendengar bagaimana upaya propaganda kelompok yang menyuarakan LGBT demi mencapai tujuan-tujuan dunianya. Ini sesuatu yang aneh, yang bahkan di zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi para jamaah.
Ini terjadi adalah di zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ketidaknormalan yang bagaimana Allah Azza wa Jalla menghancurkan umatnya Nabi Nuh gara-gara perbuatan nyeleneh. Dan kita tidak bisa untuk merasa yakin akan muncul sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari apa yang kita dengar fenomena di hari-hari ini. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin menceritakan bagaimana keadaan umat manusia baik secara ideologi atau secara akhlak sebelum diutusnya Nabi SAW, agar kita bisa membandingkan dengan zaman kita ini, mana yang lebih mending, lebih baik sebenarnya. Kalau kita meninjau secara ideologi keyakinan umat Nabi SAW sebelum beliau diutus, ada 3 kelompok. Pertama adalah orang Yahudi, kedua adalah orang Nasrani, ketiga adalah pengikutnya Nabi Ibrahim yang agamanya sudah terkontaminasi dengan kesyirikan, yang dikenal dengan nama orang-orang musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 orang yang kemana-mana selalu bersama. Yang pertama adalah namanya Waraqah bin Naufal. Yang kedua adalah namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Yang ketiga adalah namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ceritanya 3 orang ini berjalan dari ujung Jaziratul Arab sebelah selatan menuju ujung Jaziratul Arab sebelah utara, dari pinggiran daerah Yaman sampai ke daerah Syam, dengan tujuan mencari agama yang benar. Rupanya para jamaah, karena belum diutus Nabi di kala itu, 3 usaha 3 orang ini menuai kegagalan. Tidak ada yang cocok. Akhirnya bagaimana para jamaah? Waraqah ibnu Naufal memilih untuk beragama sebagaimana agama yang beliau yakini, agama Nasrani. Zaid bin Amr bin Nufail tidak percaya dengan orang-orang musyrik. Akhirnya beliau mengambil agama yang bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, dan bukan agama orang musyrik. Namun beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Amr bin Luhai al-Khuzai ini, dia membawa ideologi kesyirikan ke Jaziratul Arab. Dia menemukan di daerah Syam orang-orang yang mengkultuskan hewan ternak. Mereka itu menjadikan beberapa jenis hewan ternak yang mereka pelihara tidak boleh dinaiki dan tidak boleh digunakan apa-apa. Dikeramatkan, berada di dalam sebuah kandang, hanya diberikan makanan, kemudian dipuja dan disanjung. Nah, adat ini dibawa oleh dia, Amr bin Luhai al-Khuzai, ke Jaziratul Arab dan disebarkan di daerah tersebut. Akhirnya para jamaah merajalela perbuatan syirik di Jaziratul Arab gara-gara orang ini, Amr ibn Luhai al-Khuzai. Oleh karena itu Nabi SAW pernah melihat dia ini berada di neraka dalam keadaan ususnya terburai. Nah, begitulah kondisi ideologi orang Arab sebelum diutus Nabi SAW. Akidah tauhid mereka terkontaminasi dengan kesyirikan, tercampur baur dengan kesyirikan. Padahal para jamaah yang saya muliakan, sejak Nabiullah Ismail ditinggal oleh ayahnya Ibrahim di daerah padang pasir, sehingga menimbulkan mata air Zam-Zam, ya. Dari situlah berdatangan suku Arab yang bernama suku Jurhum. Karena Ismail dan ibunya adalah tuan tanah di situ, mereka tidak boleh tinggal di sekitar beliau kecuali harus beragama dengan agama tauhid. Dan ini terus menerus para jamaah sampai dirusak oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi keadaan masyarakat ideologinya sebelum diutus Nabi SAW penuh dengan berbagai model kesyirikan.
Akhlak mereka para jamaah yang saya muliakan, masih ada beberapa akhlak yang baik. Ada di antara orang jahiliyah yang mereka suka bersedekah. Ada di antara mereka yang suka menjamu tamu. Ada di antara mereka yang suka membawakan minuman bagi para haji. Ada yang biasa memasak untuk para haji. Baik. Namun subhanallah, sedikit banyak berubah. Ibadah-ibadah mereka rusak gara-gara kesyirikan yang masuk di dalam hati mereka. Sebagai contoh, orang musyrik dulu para jamaah itu berhaji. Mereka haji, mereka tawaf di Ka'bah. Namun ketika terkontaminasi dengan kesyirikan, mereka membawa berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan mereka memasukkan di dalam Ka'bah berhala-berhala. Lalu mereka merubah bentuk talbiyah mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka tambah illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Tidak ada sekutu bagi kamu kecuali, nah ini tambahan yang menyesatkan, kecuali satu sekutu yang kamu miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Satu sekutu yang engkau miliki namun dia tidak memiliki dirimu. Berarti Allah, mereka katakan, memiliki sekutu yang butuh kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rusak. Puasa mereka, para jamaah yang saya muliakan, sholat mereka sholat, mereka beribadah puasa, namun sudah rusak. Oleh karena itu hadirin, ini keadaan sebelum Nabi SAW diutus. Ketika beliau datang membawa syariat Islam, semuanya dibawa kepada yang lebih baik. Maka keadaan manusia di zaman sekarang ini para jamaah masih lebih ringan. Orang-orang di zaman dulu yang mereka itu sholat, yang mereka itu bersedekah, yang mereka itu berpuasa. Ada orang muslim yang mereka tidak mau berpuasa. Ada orang muslim yang mereka tidak mau sholat. Ada orang muslim yang kaya tetapi tidak mau haji, tidak mau bersedekah para jamaah. Maka tidak ada obat dalam kondisi seperti ini kecuali mempelajari kembali sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu demi satu. Bagaimana dakwah beliau, bagaimana syariat yang beliau bawa, bagaimana keadaan masyarakat setelah beliau menyebarkan dakwah Islam, bagaimana perjuangan beliau di dalam berjihad di jalan Allah, agar kita bisa mengambil ibrah. Kalau tidak, maka kita akan seperti ini. Kita akan masa bodoh dan kita tidak akan peduli dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu para jamaah yang saya muliakan, dalam kesempatan singkat di sore hari berbahagia ini, mari kita menanamkan kecintaan kita kepada ilmu agama. Kalau kita tidak cinta dengan ilmu, yakin kita tidak akan cinta dengan syariat. Kalau kita tidak cinta kepada syariat, pasti kita tidak akan peduli dengan agama Islam, alias kita tidak peduli dengan jerih payah dan usaha baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajari ilmu, maka engkau akan mengetahui bahwa kita berada di dalam jurang kehancuran. Pelajari ilmu para jamaah, maka kita akan mengetahui bagaimana jerih payah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dorongan kepada kita untuk tidak mudah melepaskan hidayah keislaman yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita sekarang bisa sholat para jamaah, tapi siapa yang bisa menjamin kita masih bisa sholat 5 tahun yang akan datang? Atau nggak usah jauh-jauh, 1 tahun yang akan datang. Berapa jamaah, berapa shaf yang mereka akan sholat? Kenapa? Karena mereka jauh dari ilmu agama, jauh dari pengenalan kepada sirah nabawiyah. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini memberikan dorongan kepada kita untuk bersama-sama bergandeng tangan. Mari mempelajari ilmu agama Islam. Kita budayakan di rumah tangga kita para jamaah belajar ilmu agama. Kita budayakan di masyarakat kita belajar ilmu agama. Kita budayakan di tempat kerja kita belajar ilmu agama. Kita budayakan di pasar, kita budayakan di kantor, kita budayakan di mana saja. Kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama Islam. Dengan ini harapan kita, semakin berjalan waktu,
mendekati ajal yang Allah tentukan kepada kita, kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mudah untuk kembali menuju jalannya yang lurus. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di sore hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kebaikan datang dari Allah Azza wa Jalla, kesalahan dari saya dan dari syaitan, dan kita selalu meminta ampun kepadanya. Terima kasih kepada para jamaah atas kesediaannya, dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wal ilmu indallah, dan kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.